Kearifan lokal Minangkabau adalah warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Masyarakat Minangkabau memiliki kearifan lokal yang kaya akan nilai, adat, bahasa, dan kesenian. Pada video kali ini, kami, kelompok 5, akan membahas tentang kearifan lokal Minangkabau yang akan ditemani oleh Khairunisa, Afni, Syarifah, Tasya, dan Merins. Jangan kemana-mana, tetap di My Socio, My Adventure. Kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah upacara turun mandi. Upacara turun mandi adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sebagai bentuk rasa syukur terhadap lahirnya seorang anak di dunia. Aspek-aspek penting dalam upacara turun mandi adalah yang pertama, persiapan. Upacara turun mandi dilakukan setelah bayi mencapai umur 7, 21, atau 40 hari. Keluarga harus menentukan tanggal pelaksanaan upacara ini dengan memperhatikan hari ganjil atau genap berdasarkan jenis kelamin bayi. Upacara dimulai dengan membawa bayi ke sungai atau ke batang ayah yang dalam bahasa Minangkabau disebut batang ayah. Bayi diarak menuju sungai dengan posisi arak-arakan yang meriah dan penuh makna. Pihak keluarga harus menyediakan beberapa perlengkapan seperti beras yang digoreng, sigi kain burua, tampang karambia tumbuah, tanggua, dan palo nasi. Bibit kelapa yang dihanyutkan dari atas menjadi simbol bekal hidup si jabang bayi. Tanggua digunakan untuk menangkap ikan, menjadi simbol bekal ekonomi untuk si jabang bayi. Palo nasi digunakan untuk mengusir setan, makhluk halus yang ingin ikut meramaikan upacara tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di My Socio, My Adventure. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Sumbar. Tarian ini menampilkan atraksi menggunakan piring yang diayunkan dengan gerakan cepat dan teratur oleh para penari. Tari piring dipopulerkan oleh Huriah Adam. Saat ini, tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat bersama dengan tari saman, pendet, dan jaipong. Tarian ini menjadi tarian populer Indonesia yang kerap ditampilkan di ajang promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Tarian ini juga merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Silek adalah seni bela diri masyarakat Minangkabau yang lebih dikenal dengan nama silat. Silat itu digunakan sebagai bentuk hiburan dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan fisik. Pada perkembangannya, silek bukan hanya berfungsi sebagai seni bela diri saja, namun juga dapat sebagai sarana hiburan. Nah, salah satu contohnya, yakni silek biasanya juga dapat dipadukan dengan drama tradisional khas Minangkabau yang dikenal sebagai randai. Jangan kemana-mana, tetap di My Socio, My Adventure. Luka Gilo adalah sebuah luka yang dibentuk seperti boneka dan diberi mantra oleh seorang pawang. Kesenian ini mirip dengan Jai Langkung yang dikendalikan oleh seorang pawang.
Istilah luka gilo berasal dari bahasa Minangkabau, di mana lukah berarti alat tangkap ikan yang terbuat dari anyaman rotan, dan gilo berarti gila. Pesta Tabui adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk menghormati dewa laut dan meminta kesuksesan dalam meniti kehidupan. Pesta Tabui atau Tabut adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat. Tenun Songket Pandai Sike. Tenun Songket adalah salah satu warisan budaya yang terkenal dari negeri Pandai Sike. Proses pembuatan dari selembar songket ini memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu, mutu dan motif hasil karya dari penduduk negeri Sike ini sudah cukup terkenal di kancah Nusantara bahkan di kancah dunia. Sejarah tenun songket Pandai Sike memiliki sejarah yang panjang. Produksi tenun mulai berkembang di Pandai Sike sekitar tahun 1850. Saat itu, para penenun beralih dari memproduksi kain untuk pakaian sehari-hari ke kain mahal yang dibuat dari sutra dan benang emas. Tradisi menenun diwariskan secara turun-menurun dengan aturan khusus bahwa pewarisan hanya boleh dilakukan dalam satu garis keturunan. Jika dilanggar, hidup mereka akan sengsara. Aturan ini membuat tradisi menenun di Pandai Sike tetap terjaga. Niniak Mama. Niniak Mama adalah kesatuan kepemimpinan tradisional Minangkabau yang terdiri atas para penghulu atau kepemimpinan kaum yang bergelar oleh datuk. Niniak Mama memikul beban kepemimpinan anak kemenakan yang menempuh jalan yang lurus, sehingga menurut jalur adat dan alur pusaka dan memelihara harta pusaka serta adat diisi, yaitu limbago dituang. Halo guys, apakah kalian tahu apa itu randai? Randai adalah salah satu kesenian teater yang berasal dari Minangkabau dan biasanya dimainkan oleh beberapa orang. Randai biasanya mengangkat cerita-cerita rakyat dari Minangkabau. Makanan Padang adalah makanan khas yang berasal dari Minangkabau. Makanan Padang sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia. Makanan Padang dibuat dengan bumbu-bumbu asli dari bumbu-bumbu asli alam. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next video.